aja. Iya. Oke. Minggu kemarin kan udah di sesi pertama, itu kan udah perkenalan, udah menyampaikan keluhan-keluhannya apa aja. Terus habis itu kan udah menentukan juga hal apa sih yang pengen dirubah dari mungkin perilaku-perilaku yang kurang sesuai kemarin, ya kan? Oke, sesuai kesepakatan kemarin kan minggu ini kita juga akan membuat kontrak perilaku, ya. Oke. Sebelumnya ini saya nontonin video dulu terkait dengan apa aja sih dampak ketika sering membolos sekolah. Oke, bisa ditonton ya. Oke. Sekarang setelah nonton video tentang apa dampak yang bisa timbul karena sering membolos sekolah. Nah, terus sekarang menurutmu dari video tadi yang bisa diambil apa? Pertama turunnya nilai akademik sehingga bisa tidak naik kelas. Nah, kamu merasa nggak kayak gitu? Kalau sering bolos kan akhirnya ketinggalan pelajaran. Nah, nilaimu jadi turun nggak? Turun. Tapi masih naik kelas kan kemarin? Ya masih. Terus selanjutnya yang bisa diambil apa? Resiko dianggap tidak disiplin oleh sekolah. Nah, merasa nggak kayak gitu di sini? Ya merasa sih. Gimana? Kalau yang kamu rasain nggak dianggap tuh, dianggap nggak disiplin tuh kayak gimana? Mungkin sama teman-temanmu atau sama Gimana ya? teman-teman dia nyampein nggak ke kamu kayak kamu sering nggak masuk, jadi terus dibilang kurang disiplin apa kayak gimana, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada sih. Cuma paling guru. Nah, gurunya ngomongnya gimana guru? Ya kita itu ngomong gimana ya, kok sering nggak masuk kenapa, kok nggak disiplin, ada masalah apa gitu. Terus selanjutnya Kurang motivasi dalam belajar, jadi tambah merasa malas. ya itu terjadi nggak ke kamu? Ya 100%. 100% merasa seperti itu ya. Berarti rasanya jadi semakin karena makin sering bolos, akhirnya ngerasa makin males karena merasa tertinggal. Apa gimana? Ya gimana ya, kalau tertinggal itu ya mesti aku udah malas gitu loh. Nah, oke.
Berarti kamu kan tadi udah tahu apa aja yang bisa diambil dari video yang tadi udah ditayangin, terus udah merefleksikan ke diri kamu sendiri, dan ternyata memang benar itu juga terjadi, dan yang apa yang kamu rasain juga kayak gitu. Nah, di sini kamu pasti udah punya keinginan belum untuk merubah hal-hal tersebut? Keinginan kayak aku pengen masuk terus, kalau enggak aku pengen kalau pelajaran yang sekiranya aku ketinggalan banget, aku nggak boleh tidur, kayak gitu. Punya nggak keinginan yang sekiranya bisa merubah? Ada sih Bu. Seperti apa? Ya, contohnya kalau tertinggal terus gurunya suruh mengerjakannya, diusahakan dikerjakan. Biar nggak numpuk nanti. Oke. Terus kan tadi udah, ya pasti punya keinginan dan komitmen ya untuk merubah hal buruk tersebut. Kemudian di sini saya punya lembar kontrak perilaku. Nanti kamu menuliskan kayak misal nama saya Eko. Saya berkomitmen dan berjanji untuk satu. Nanti ditulis. Jadi keinginanmu apa, terus usaha yang udah dilakuin, usaha yang akan dilakukan untuk memenuhi komitmen tersebut itu apa? Paham nggak? Paham. Oke. Coba ditulis. Ditulis dulu. Ditulis dulu saya namanya. Namanya. Terus ditulis di bawahnya. Ditulis saya. The first phrase will be ended in 5 minutes. Berkomitmen dan berjanji bahwa misal kamu berkomitmen untuk masuk kelas tiap hari. Jadi ya ditulis satu. Terus komitmenmu apa? Masuk sekolah setiap hari. Dengan cara ditulis caranya apa? Dengan cara lagi, masuk satu tok, dua ya dua apa tiga apa empat ya boleh. Perilaku yang pengen berubah itu apa? Kalau itu tadi masuk setiap hari, terus entah yang jadi rajin belajar, memperhatikan guru, atau mengurangi apa? Lagi, masuk dua tok. Perilaku burukmu yang pengen berubah, kamu harus menuliskan di kertas itu. Nggak usah buru-buru.
dibacakan, yang agak kencang ya biar kedengeran. Dibacakan dari atas, dari nama. Karena sebagai bentuk kamu berjanji pada dirimu sendiri yang aku dengerin gitu. Dan dibaca dulu. Nama Eko Saputra. Saya berkomitmen dan berjanji bahwa satu, masuk kelas setiap hari dengan cara rajin masuk sekolah. Dua, mengerjakan tugas dengan disiplin, memperhatikan guru yang sedang mengajar, masuk kelas tepat waktu. Oke, tadi udah ya, udah. Berarti kan kamu menulis dengan kesadaranmu. Sekarang di bawahnya kamu bisa menuliskan kayak reward sama punishment. Jadi reward itu hadiah dari kamu sendiri. Misal selama seminggu ke depan nih, target yang paling utama dulu, misal saya bisa masuk setiap hari. Nah, kalau misal berhasil, berarti di hari libur saya boleh main game sampai tengah malam. Itu contohnya, contoh hadiah buat diri kamu ya. Terus kalau hukumannya, kalau misal ada sehari aja nggak masuk tanpa keterangan, berarti misal di hari libur saya harus full membantu orang tua saya. Kayak gitu. Coba ditulisin beberapa reward sama punishment buat diri kamu sendiri. Ujian pengawas dan peserta ujian harap segera mempersiapkan diri. Hadiah buat kamu sendiri, dari kamu buat kamu. The examination will soon be started. For all the proctors and the participants, please be prepared. Misalnya kayak menyenangkan orang tua gitu Bu. Maksudnya Ya, kan menyenangkan diri kamu sendiri boleh, mau hadiah buat menyenangkan orang tuamu juga boleh. Itu hadiah karena kamu udah berhasil menjalankan komitmen yang kamu buat. Bisa ditulisin di bawahnya. Hukumannya 2, 3 gitu juga gak apa-apa. Bisa dibacain yang hadiah dulu. Hadiah buat kamu apa? Kalau kamu berhasil menonton satu episode film favorit. Dua, ngopi di kafe kesukaan. Terus hukumannya Kurangi waktu main HP 1 jam. Dua, kurangi menonton film favorit. Film favorit itu apa? Berarti episodean ya? Drama apa series gitu ya? Drama apa tuh? Korea. Drakor. Ya, terus selanjutnya nih kamu tanda tangan di sini. Berarti kan kamu menyepakati. Jadi kamu tanda tangan di sini, terus dikasih nama terangnya di bawahnya.
kasih nama. Oke. Jadi saya juga akan tanda tangan ya sebagai bentuk kesepakatan antara kamu dan saya. Jadi nanti ini akan kamu bawa biar jadi pengingat. Kalau misal, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Terus nanti kalau kamu berhasil, saya udah berhasil, berarti saya bisa nonton film favorit saya. Oke. Nah, untuk sesi kali ini kita kan udah membuat kesepakatan, membuat kontrak. Terus yang bisa diambil dari pertemuan ini apa? Berhasil membuat komitmen, terus nanti saya akan berusaha melakukan atau gimana? Berusaha melakukan yang terbaik Dari yang udah ditulis. Ya, oke. Saya menarik kesimpulan sedikit tentang pertemuan kali ini. Kan tadi dari awal udah menonton video, terus udah kamu mengambil hikmahnya apa aja sih yang dapat diambil dari dampak sering membolos itu. Terus tadi udah kamu refleksikan juga terhadap diri kamu, dan ternyata ya emang bener terjadi ke kamu juga. Dampaknya tuh apa aja sih dari sering membolos. Kemudian tadi kita udah membuat kontrak perilaku di mana kamu membuat komitmen atas kesadaranmu untuk memperbaiki perilaku-perilaku yang kurang tepat, sehingga ke depannya kamu juga berharap bisa memperbaiki perilaku tersebut. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Habis ini ada pelajaran apa? pelajaran sejarah. Oke. Ya udah, makasih ya. Boleh kembali ke kelas.